Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamda syakirin wal akibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan melapaskan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada detik ini Allah masih menetapkan hati kita dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan dua kekuatan itu hendaknya kita mampu menjadikan setiap diri kita ini bernilai pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, apapun yang Allah takdirkan buat diri kita, apakah Allah lapangkan perkara-perkara kehidupan kita, ataukah Allah sempitkan perkara-perkara kehidupan kita, apapun ketetapan Allah kepada kita, hendaknya kita senantiasa meluangkan waktu untuk berselawat kepada Nabi tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah izinkan kita nantinya untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat mimbar ini khatib berwasiat kepada kita semuanya, terlebih lagi kepada diri khatib sendiri. Mari kita jaga keimanan yang sudah ada pada setiap diri kita ini, yang kemudian kita berusaha dalam setiap derap langkah kehidupan kita, setiap hembusan napas kita, hendaknya bermuara menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bekal yang terbaik yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala nantinya adalah bekal takwa itu sendiri. Untuk itu wahai kaum muslimin, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang saya hormati, pada kesempatan khutbah kali ini kita angkat sebuah tema hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum kita melihat hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, sekilas kita melihat sejarah tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sedikit ujian diberikan Allah kepada dirinya, tidak sedikit ujian diberikan Allah kepada istrinya, dan tidak sedikit ujian diberikan Allah kepada anaknya Ismail. Sebagai seorang nabi, dia berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan. Nabi Ibrahim dan istrinya berdoa kepada Allah bukan sehari dua hari,
Bukan sepekan, 2 pekan, bukan sebulan, 2 bulan, bukan setahun, 2 tahun, tapi puluhan tahun lamanya seorang Nabi bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi baru Allah izinkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berusia senja. Ini kisah pertama tentang Nabi Ibrahim, yang kemudian dilanjutkan kisahnya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang anak yang bernama Ismail. Baru dalam keadaan menyusui, Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan untuk berpisah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam buku Ahmad Bajad yang berjudul Anbiya Allah dijelaskan, ketika Nabi Ibrahim bangun dari tidurnya, dia memanggil Siti Hajar, "Wahai istriku, berkemaslah, bersiap-siaplah, karena sebentar lagi kita akan pergi ke tempat yang sangat jauh." Sebagai seorang istri yang soleha, dia tidak bertanya mau pergi ke mana dan dengan apa kita pergi. Setelah persiapan selesai, maka berangkatlah Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail berjalan yang sangat jauh, yang kemudian sampailah kepada sebuah lembah. Di lembah itulah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya dan meninggalkan Siti Hajar dalam keadaan yang sangat luar biasa kesusahannya. Di lembah itu tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Tidak ada air di situ, tidak ada pepohonan di situ, tidak ada dimakan di situ, tidak ada rumah di situ. Tapi ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Siti Hajar dan meninggal anaknya Ismail yang dalam keadaan menyusui. Melihat kenyataan ini, sebagai seorang manusia, Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami dalam kondisi yang seperti ini, di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun?" Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab. Namun pada pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya, Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, "Wahai suamiku, apakah ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala?" Ketika itu Nabi Ibrahim menjawab, "Benar, ini adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala." Wahai kaum muslimin, apa dijawab oleh Siti Hajar? Kalau memang ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kami yakin dan percaya Allah tidak akan pernah mentelatarkan kami. Subhanallah. Kemudian dilanjutkan kisahnya. Setelah Ismail mulai remaja, Allah kembali menguji mereka. Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail. Sementara ketika itu Ibrahim dan Ismail sudah bisa untuk diajak untuk berdagang, dalam keadaan saling menyayangi, dalam keadaan bisa untuk bercanda. Tapi ketika itu Allah menguji kembali Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya Ismail, "Wahai anakku Ismail, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu?" Apa kata Ismail? "Kalau memang atas perintah Allah, insya Allah saya akan menjadi orang-orang yang sabar. Lakukanlah wahai ayahku." Subhanallah, ini kisah singkat tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya? Yang pertama, hikmah yang bisa kita petik, yang kita jadikan sebagai modal dalam kehidupan kita sampai kita mati, yakni ridho dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ridho ini ada dalam kehidupan kita, wahai kaum muslimin, ini suatu senjata yang sangat ampuh yang menyelamatkan kita dalam kehidupan ini. Ridho atau ikhlas menerima segala keputusan Allah, atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu senjata, suatu alat yang sangat ampuh agar kita ini mampu untuk menjalani kehidupan ini. Orang-orang yang ridho kepada Allah lah yang sanggup menjalankan kehidupan ini, bukan orang-orang yang kaya yang sanggup menjalankan kehidupan ini, bukan orang-orang miskin yang sanggup menjalankan kehidupan ini, bukan orang yang banyak harta yang sanggup menjalankan kehidupan ini. Siapa yang sanggup menjalankan kehidupan ini? Adalah orang-orang yang tertanam di dalam hatinya sifat ridho yang sangat mendalam. Baik dia seorang miskin, dia akan sanggup menjalani kehidupan ini. Meskipun dia seorang kaya banyak harta, dia akan sanggup menjalani kehidupan ini. Tapi ketika ridho tidak muncul di dalam hati kita, meskipun uangnya banyak, meskipun mobilnya bagus, meskipun hartanya banyak dan gelarnya banyak, insya Allah mereka tidak akan pernah sanggup menjalani kehidupan ini. Untuk itu wahai kaum muslimin, untuk menjalani kehidupan ini, semua kita punya masalah. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senjata yang menawarkan seluruh perkara masalah yang ada pada diri kita, tanamkan sifat ridho di dalam diri kita. Karena sesungguhnya yang menawarkan seluruh persoalan itu, di antaranya adalah ridho dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala.
Kita mungkin pernah mendengar dan melihat dari dulu sampai hari ini, banyak orang yang tidak sanggup menjalankan kehidupan ini. Banyak orang yang frustasi dalam menjalankan kehidupan ini dari dulu sampai hari ini. Apakah kerana nikmat Allah yang sedikit diberikan kepada mereka? Tidak. Bukan kerana nikmat Allah yang sedikit diberikan kepada mereka. Tapi kenapa mereka tidak sanggup menjalankan kehidupan ini? Mereka frustasi, mereka bunuh diri. Kenapa? Kerana mereka tidak ridho dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ikhlas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di khutbah yang sangat singkat ini, hidup kita masih banyak perjuangan-perjuangan kita, masih banyak persoalan dan ujian-ujian Allah kepada kita. Maka senjatanya adalah tanamkan, bina, bimbing, pupuk sifat redha yang ada di dalam hati kita masing-masing. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya tadi, yang bisa kita petik dalam menjalani kehidupan ini, kita wajib untuk berikhtiar. Kita kembali melihat ke belakang. Ketika Siti Hajar ditinggalkan bersama Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika di dalam kisahnya hanya membawa bekal tidak lebih untuk 2 hari. Ketika bekal habis, Ismail menangis. Yang kemudian Siti Hajar menyusui Ismail. Apa yang terjadi? Ismail semakin menangis. Apa yang disusui? Siti Hajar tidak minum, Siti Hajar tidak makan. Tentulah tidak ada yang diminum oleh Ismail alaihissalam. Tapi apakah Siti Hajar berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia adalah istri seorang nabi? Tapi Siti Hajar mengajarkan kepada kita, dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berikhtiar, dia bekerja. Apa kerjanya Siti Hajar ketika itu? Dia melihat sebuah bukit di ujung sana. Dia pergi ke atas bukit itu dengan suatu harapan ada kurnia Allah Subhanahu wa taala, ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Siti Hajar lewat di bukit itu, datang ke atas bukit itu, apa yang terjadi? Tidak ada satu pun yang bisa dibawa untuk kepada Ismail. Kemudian dia kembali kepada Ismail. Dia melihat Ismail semakin menangis. Dia melihat lagi sebuah bukit. Dan ia tidak berhenti untuk lari ke atas bukit itu. Dia lari lagi ke atas bukit yang keduanya, yang kita kenal dengan Marwah. Yang pertama Bukit Safa, yang kedua Bukit Marwah. Dan ia tidak berhenti ketika di Bukit Safa tidak ada rezeki, di Bukit Marwah tidak ada rezeki. Tidak berhenti Siti Hajar sampai situ. Sampai 7 kali Siti Hajar berbolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Maka ketika yang terakhir, dia menjumpai Ismail. Dalam bantuan Allah telah ada air Zam-Zam di dekat Ismail. Maknanya apa? Kita sebagai umat Islam wajib untuk berikhtiar. Kita dilarang untuk bermalas-malasan. Menyerahkan diri kepada Allah wajib lewat ikhtiar. Kita tidak boleh tawakal kepada Allah sebelum kita berikhtiar. Kita wajib berikhtiar terlebih dulu, baru kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah pastikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza qudiyatis shalah, kata Allah, ketika solat telah selesai kita kerjakan, fantasiru fil ardi. Ini perintah Allah. Fantasiru fil ardi. Bertebarlah di permukaan bumi ini. Bekerjalah kalian, berusahalah kalian. Untuk apa kita bekerja? Wabtaghi min fadlillah, untuk mencari karunia-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, di dalam ujung ayat Allah katakan, wazkurullaha katsira. Di dalam kalian bekerja, ingatlah aku banyak-banyak. Wahai kaum muslimin sidang jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sulit untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Sulit sekali kita mendapatkan suatu pekerjaan. Ingatlah apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Wazkurullaha katsira. Di dalam kalian mencari pekerjaan, ingatlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Allah di dalam Al-Quran. Jangan kalian langgar aturan-aturan Allah di dalam mencari suatu pekerjaan. Jangan kalian mulai pekerjaan kalian dengan cara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mulai pekerjaan kalian dengan cara dirungka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bekerja, bekerjalah dengan cara diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari pekerjaan dan bekerja adalah proses sebagian kecil dari kehidupan kita, dan pada akhirnya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ingatkan kita, carilah kurnia-Ku, bekerjalah, tapi ingatlah Allah banyak-banyak. Untuk apa? La'allakum tuflihun, agar kita beruntung. Bagi siapa yang tidak mendengarkan Allah, bagi siapa yang tidak syami'na wa ata'na, maka dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak beruntung.
Mereka memang banyak hartanya, mereka memang bekerja, tapi apa yang terjadi? Dia tidak la'allakum tuflihun. Mereka tidak beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang mencari pekerjaan dengan cara diredai oleh Allah, yang kemudian orang bekerja dengan cara diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran penting dalam khutbah yang sangat singkat ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kami simpulkan kembali, di dalam hidup ini tidak ada satupun kita yang tidak punya masalah, dan masalah kita tidak akan pernah berakhir sampai kita mati. Dan mati pun bukanlah suatu akhir dari segala-galanya. Sungguhnya kematian itu adalah awal dari kehidupan yang baru. Jadi untuk itu, untuk mengobati seluruh persoalan kehidupan kita, untuk menawarkan seluruhnya itu, harus ada ditanamkan sifat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa sampai kepada tujuan kehidupan kita yang sesungguhnya, yakni ridho dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam dilarang untuk bermalas-malasan. Dia wajib untuk berikhtiar. Tapi ingat, di dalam mencari pekerjaan, di dalam berikhtiar harus dengan cara diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam berikhtiar harus dengan cara diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita keluar la'allakum tuflihun. Kita akan keluar sebagai seorang yang beruntung atau orang yang pemenangnya. Demikian khutbah yang sangat singkat ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah nahmadahu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma bilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izul qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.